Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam papasan hari ini. Aham ngawal sarang sing langkung glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal halimul alim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Sekretariat Masjid Al-Karomah Bapak Haji Alan, yang kami hormati Ketua DKM, yang kami hormati Ketua Majelis Ahlus Shofah dan Ketua Pelaksana Majelis Ahlus Shofah, yang kami hormati ibu-ibu hadirin semua yang sudah hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan dan berkumpul di acara kajian hari ini. Dan dengan segala kerendahan hati, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian ini yang insya Allah akan dilaksanakan rutin setiap bulan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih saya haturkan atas kehadiran ibu-ibu semua, sahabat semua, teman-teman semua yang senantiasa diberikan kesehatan agar kita istiqomah mencintai kajian ini dan mengharap ridho ilahi. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah agar pengajian ini berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah haziriniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan dulu dari Dewan Sekretariat Masjid Bapak Haji Alan. Kepada Bapak Haji Alan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di
pagi hari ini tanggal 5 Mei tahun 2025, awal di bulan Mei ini alhamdulillah ibu-ibu saat ini telah dapat memenuhi undangan dari Majelis Taklim Ahlus Sofa yang dipimpin oleh Ibu Kurnia. Ini namanya sama dengan Ibu DKM kita, Ibu Kurnia, jadi dipanggilnya barangkali Ibu Nia sama ya. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah nanti kita akan mendengarkan pemateri dari Ustadzah Prita ya Bu ya, Prita Anissa dari PPA Bandung. Saya mengucapkan selamat datang pada ibu-ibu yang saat ini sudah siap-siap sudah siap-siap mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian Ibunda Prita sebetulnya masih dalam perjalanan, belum berada di lingkungan masjid kita. Namun beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu. Saya mengundang lagi ibu-ibu 5 hari ke depan di masjid ini akan diundang penceramah. Itu kalau saat ini kan hanya ibu-ibu saja. Untuk ke depan untuk tanggal 10 insya Allah untuk umum, tapi dilaksanakannya pada sore hari, yaitu Bada Asar. Insya Allah yang akan hadir ke tempat ini adalah Bapak Ustadz Nana Gerhana, insya Allah ya. Ibu-ibu yang saya hormati, iya, tidak ada bapak ini karena di undangan juga ini tertulis khusus untuk ibu-ibu saja. Saya ucapkan selamat ibu mengikuti kegiatan pada saat ini, mudah-mudahan berkah untuk seluruhnya. Atur nuhun, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Cucu. Kepada Ibu Cucu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم يا حبيبي يا سلام يا حبيب يا سلام الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك mangga sarang sadayana ya nabi salam alaika alaika ya rasul ya habib salam alaika
اختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك يا حبيبي حبيبي محمد يا عروس الخفضين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu yang sudah memimpin pembacaan sholawat hari ini. Hadirin semua, acara ini terselenggara berkat support dari para sponsor kami, yaitu ada MK Travel, TBAD Mekarjaya, Pelangi Is Beauty, Salon Muslimah, Nonon Shop, Asa Mandiri, Uma Kimar Bir, CR Project, Asa Jaya Kresna, Kedai Mami. Untuk hadirin semua, kami di sini para panitia mengenakan kerudung
yang disponsori dari Non Shop. Untuk ibu-ibu jamaah semua, silahkan follow IG-nya ya, Non Shop Beauty. Silahkan follow IG-nya, nanti ada door prize dari ownernya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Sofa. Kepada Ibu Haji Kunia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bunda Prita, yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Karomah, yang kami hormati panitia pelaksana, yang kami hormati bunda-bunda sekalian, teteh-teteh sekalian yang telah hadir di tempat ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semuanya yang telah mengusahakan hadir ke tempat ini. Kami bersyukur atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Semangat dalam menuntut ilmu. Semoga langkah kita semua hari ini dicatat sebagai amal solih dan membawa manfaat dunia akhirat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak DKM dan pengurus Masjid Al-Karomah yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Semoga Allah membalas semua bantuan dan kebaikan dengan ganjaran terbaik di sisinya. Perkenalkan ibu-ibu bagi yang belum kenal, kami adalah Majelis Ahlus Sofa yang berdomisili di Jelekong di seberang Pesantren Budaya Giri Harja. Kami mengadakan ada majelis rutinan setiap hari Sabtu pagi. Ada juga majelis Triwulan. Majelis Triwulan itu oleh Ustadzah Fahira Salim, putri dari Kiai Haji Salimul Apip. Bagi bunda-bunda yang berniat hadir dan mengikuti majelis kami bisa menghubungi panitia untuk bisa masuk ke grup WA kami untuk mengetahui jadwal kajian rutin kami. Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik mungkin dengan mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Semoga ilmu kita yang didapat hari ini menjadi penerang dalam kehidupan kita, baik sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai muslimah yang ingin memperbaiki diri. Beli kain ke Kota Pekan, motif bunga di tenun rapi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majelis ini penuh berkah dan tentram di hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu ala والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. Sarang. As-salatu ala والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد
محمد عربي خير موت أثرى المشفع في الورى من به هلت عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي ما له من مشبه فاز أمته به من يمت في حبه نال كل المطلب sarang tuh الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي أنا مفتون به طامع في قربه رب عجل لي به لعل يصفو مشربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي كم شفى من مسقيم كم جلى من مظلومين كم له من أنعام للفطين والغابين الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي كم له من مكرمات كم عطايا وفرات كم روت عنه الثقات كل علم واجب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال
والمغرب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي كم به من مولع غارق في الأدمع أنقله لما دعي في محبته سبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini, alhamdulillah beneran apa alhamdulillah yang pas ketika kita tuh bilang alhamdulillah tapi di dalam hati tuh ada yang gitu. Biasanya kan perempuan begitu ya. Ya itu kalau ditanya apa kabarnya gitu, alhamdulillah gitu. Tapi dalam hati itu ya Allah hanya Engkau yang tahu gitu ya keadaan hati saya gitu kan. Alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillah. Saya doakan semoga alhamdulillahnya ini adalah betul-betul alhamdulillah bentuk syukur kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qadarullah, hari ini sebenarnya Bunda Prita itu harusnya masuk jam 9 pas. Kami jadwalkan jam 9 itu Bunda sudah ada di depan ibu-ibu semua. Qadarullah, barusan beliau berkabar kepada saya ada trouble, kendaraannya ada masalah sedikit, tapi insya Allah sudah di jalan, insya Allah udah deket. Sambil menunggu beliau, saya ingin membacakan profil beliau. Beliau adalah nama lengkapnya Prita Adisa Utami. Beliau adalah seorang trainer dari komunitas PPA. PPA itu komunitas yang sering mengadakan training, tempatnya itu di hotel berbayar gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat, insya Allah nanti dapat ilmu gratis gitu ya dari Bunda Prita gitu. Karena biasanya kalau kita harus ikut kelas-kelas dari PPA itu kita harus bayar, harus mengeluarkan uang. Tapi insya Allah kita hari ini akan mendapatkan ilmu dari beliau gratis dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari yang beliau sampaikan nanti. Beliau itu tinggal di daerah Lembang, emang lumayan agak jauh ya. Beliau ini biasanya kajian yang dibawakan beliau itu tentang membuang sampah batin, membersihkan hati dari sampah-sampah. Mungkin ibu-ibu tahu sampah apa aja yang ada di dalam hati kita? Ada yang tahu? Sampahnya apa aja? Iri, apalagi Bu? Hasad ya. Iri, dengki, hasad. Kalau marah itu sampah batin bukan? Sampah. Terus ada lagi marah, kesel. Terus apa ya? Pokoknya segala sesuatu
yang ada menghalangi, yang ada mengganjal di dalam hati itu disebut sampah batin. Nah, seperti sampah-sampah di dalam rumah kita. Misal nih, ada sampah di dapur kita, sehari nggak kita buang. Apa yang terjadi Ibu-ibu? Bau ya. 2 hari nggak dibuang, semakin bau. 3 hari nggak dibuang, akan semakin bau. Nah, seperti itulah sampah yang ada di dalam hati kita. Jika tidak rajin-rajin kita membuangnya, akhirnya akan menjadi sumber penyakit, gitu ya. Dan namanya penyakit tidak boleh dibiarkan. Nanti kalau misalkan hati kita sakit, otomatis itu akan berpengaruh terhadap fisik kita. Kalau hati sakit, akhirnya fisik akan sakit juga gitu. Tapi berbeda ketika hati kita senang, hati kita bersih, hati kita bahagia, insya Allah fisik kita pun, badan kita pun akan mendapatkan efek yang sama dengan hati kita. Jadi kalau hati kita sehat, hati kita bersih, insya Allah badan kita juga akan sehat. Ketika hati kita sedang sakit, maka badan kita pun akan mengalami sakit juga. Alhamdulillah Bunda Prita yang kita tunggu-tunggu, alhamdulillah udah hadir. Mungkin sampai di sini saja. Insya Allah ilmu yang selanjutnya akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu Bunda Prita baru tiba ya di Masjid Al-Karohmah. Pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Healing kembali ke dalam diri sesungguhnya. Healing bukan sekedar pergi ke tempat indah dan melupakan luka. Healing sejati adalah ketika kita berproses untuk berdamai dengan takdir, memaafkan, dan merangkul diri sendiri dengan penuh cinta. Dalam hidup yang serba cepat ini, kita sering merasa lelah bukan secara fisik, tapi juga secara batin. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa memeluk diri kita. Kita mencari ketenangan di luar, padahal ketenangan itu sejatinya ada pada diri kita. Ketenangan dalam hati yang kembali pada fitrah Allah, pada jati diri yang hakiki. Kajian hari ini mengajak kita semua menengok kembali ke dalam diri kita, mengenali luka, memeluknya, dan membawa pulang menuju penyembuhan yang sejati. Bukan sekedar healing ala dunia, tapi healing yang menumbuhkan, mendekatkan kita pada Sang Pencipta dan menuntun pada kedamaian yang hakiki. Mari kita buka hati kita, mari kita tenangkan pikiran kita. Semoga kajian ini menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa yang rindu pulih dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada gurunda kita, Bunda Prita Anissa, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu. Saya mau mohon maaf dulu sebelumnya atas keterlambatan yang cukup banyak ya. Karena qadarullah estimasi di map mah gitu ya. Dari keberangkatan saya bisa sampai sini sebelum jam 9 gitu ya. Tapi qadarullah ada trouble di kendaraan, kemudian ada kemacetan juga sehingga estimasinya bergeser. Jadi baru sampai gitu ya. Alhamdulillah Allah sampaikan dengan selamat. Mudah-mudahan banyak hikmah ya buat saya, buat ibu-ibu semua. Kita sama-sama diajak sama Allah untuk bisa menerima setiap keadaan ya, walaupun deg-degan gitu ya. Tadi di jalan juga ya Allah. Mudah-mudahan nerima ya Bu ya, insya Allah ya. Mohon maaf ya seperti itu. Nah, mohon izin, mohon memperkenalkan diri juga. Saya Prita Anissa, seorang terapis emotional healing ya. Alhamdulillah Allah amanahkan peran ini untuk membantu perempuan-perempuan untuk melepas atau merilis emosi-emosi, beban-beban batin dalam dirinya. Siapa di sini yang nggak ada beban batin? Siapa yang ada beban batinnya? Oh semua ya, hampir semua ya. Insya Allah ada ya. Namanya manusia ya Bu ya. Jadi saya mohon izin di sini duduk lebih tinggi, bukan mau menggurui begitu ya Bu ya. Mungkin di sini juga banyak ibu-ibu yang lebih senior dari saya. Mungkin saya hanya mau menyampaikan sedikit ilmu yang sudah Allah titipkan melalui wasilah guru-guru saya juga ya, dimanapun berada. Semoga menjadi amal jariah untuk beliau-beliau begitu ya, insya Allah. Seperti flyer gitu ya, iklannya yang sudah ibu-ibu lihat di media sosial ya, judulnya sudah tepatkah healingku gitu ya, atau healingmu gitu. Sudah tepatkah healingku? Karena kenapa mengambil judul ini gitu ya, dari panitia juga, karena banyak sekali orang zaman now ya yang menganggap bahwa healing itu apa Bu? Jalan-jalan ya, refreshing ya Bu ya, terus ngebaso ya Bu ya. Apalagi Bu, liburan ya, ke pantai, ke kebun binatang, mungkin ajak anak-anak, terus staycation gitu ya Bu ya. Pokoknya mah bersenang-senang ya. Tapi ternyata ketika beres gitu ya, setelah selesai melakukan yang katanya healing itu, tapi tidak asa gini-gini keneh ya Bu ya. Harapannya kan setelah healing itu ya udah sembuh gitu ya, luka batinnya baik-baik aja, pulih gitu, udah nggak rungsing-rungsing lagi gitu. Tapi pada kenyataannya ya oke lah, pada saat kita lagi pergi-pergi gitu ya, ya hilang ya bebannya karena kita lagi menikmati liburan sama keluarga. Tapi ternyata pada saat sudah pulang lagi ke rumah, lihat dapur lagi ya Bu, setrikaan lagi ya, cucian lagi, aduh malah tambah pusing ya Bu ya, bukannya malah tenang. Nah nanti kita sama-sama akan membenahi healing yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi bukan berarti kita nggak boleh refreshing ya, karena healing sama refreshing itu beda. Kalau misalnya yang tadi kita bilang liburan tadi ya, bersenang-senang dan lain-lain, itu namanya refreshing untuk bikin segar aja, penyegaran di otak gitu ya. Tapi bukan pemulihan luka batin. Nanti kita sama-sama meluruskan kembali konsepnya gitu ya. Kita luruskan lagi bahwa healing dengan refreshing itu adalah dua hal yang berbeda. Hatur nuhun. Seperti doa yang tadi di awal, kita sama-sama luruskan niat juga ya. Doa di awal tadi yang kurang lebih artinya ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seseorang, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan ketika Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Jadi kita sama-sama luruskan ya. Walaupun mungkin ibu-ibu di sini ada yang diajakin sama temannya ya, ayo ngilu weh gitu ya mungkin ya. Ayo daripada nggak ada kerjaan, mungkin ya ada yang seperti itu. Ada yang memang mungkin butuh ilmunya. Intinya punya niatan yang berbeda mungkin di awal,
tapi ketika sudah di sini mudah-mudahan kita bisa sama-sama meluruskan niat bahwa semoga Allah yang menurunkan petunjuk itu untuk kita. Mungkin yang akan ibu-ibu lihat kan pastinya sama ya, slide-nya, tulisannya, pemaparan yang saya sampaikan, tapi yakin bahwa yang sampai ke dalam hati dan jiwa ibu-ibu semua itu bisa jadi beda antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Allah punya pesan yang berbeda-beda kepada setiap hambanya walaupun mereka duduk dalam satu majelis ilmu yang sama. Karena satu, tiap orang masalahnya bisa beda-beda ya. Tentunya cara Allah menyentuh juga beda. Cara kita menginterpretasikannya juga beda. Maka kita fokus sama diri kita sendiri ya. Mencatat, fokus menerjemahkan ya. Ini adalah hubungan kita dengan Allah ya. Walaupun kita bareng-bareng ke sini sama teman-teman, tapi ini adalah tentang cintanya kita sama Allah masing-masing gitu ya. Nah, pertanyaan pertama ya, tadi mungkin ada relate juga sama pertanyaan sebelumnya ya. Biasanya ibu-ibu ketika gundah apa healing yang biasa dilakukan? Nah, tadi ada yang macam-macam ya, ada yang ngopi, ya Bu. Ada yang jalan-jalan, apalagi Bu? Tidur. Macam-macam ya Bu ya, tadi seperti yang disampaikan. Ternyata tadi ya udah dikemukakan di awal bahwa ternyata yang selama ini kita lakukan itu bukan healing. Ternyata healing itu punya makna yang berbeda. Mungkin kita itu lebih ke refreshing. Refreshing itu boleh, tapi ketika healingnya kita sudah selesai atau sedang proses, baru refreshingnya akan lebih terasa sama kita. Bayangkan kalau misalnya kita masih mumet, kita paksakan healing-healingan atau refreshing. Tadi sampai rumah jadi masih amburadul pikirannya ya, masih nggak nyaman. Nah, berarti ada proses sebelum refreshing sebelumnya yang perlu kita lalui supaya refreshingnya kita, jalan-jalannya kita, ya aktivitas menyenangkan yang kita lakukan itu lebih bermakna. Ya, supaya senangnya itu benar-benar masuk ke dalam jiwa kita, bukan hanya sekedar kulit luarnya aja untuk update status dan lain-lain gitu ya. Nah, kita sama-sama meluruskan kembali pemahaman tentang healing gitu ya. Ini terjemahan dari, ini sebenarnya definisi dari Kamus Bahasa Inggris, tapi nanti akan saya terjemahkan ya. Nah, kalau di Kamus Oxford ya Bu ya, Kamus Inggris, healing itu untuk membuat menjadi sehat kembali, untuk membuat sesuatu menjadi sehat. Karena di sini kita nggak bahas soal fisik, kita bahas soal hati ya, luka batin. Mungkin tadi sempat dibahas sama Bu Dewi Retno ya, tadi sebelum saya datang ngebahas tentang sampah batin, mungkinnya sekilas ngebahas tentang nanti akan ada sesi rilis emosi dan lain-lain. Ini kita akan bahas tentang luka hati. Walaupun memang luka hati yang dipendam terlalu lama memang bisa termanifestasi menjadi penyakit fisik. Ibu-ibu suka nggak misalnya kalau lagi cemas, mahnya kambuh gitu, ya. Terus kalau lagi kencang mikir, kepala sakit, migrain gitu ya. Karena apa? 80-90% penyakit fisik itu biasanya disebabkan oleh emosi. Makanya kalau ibu-ibu datang ke dokter, ya, dok saya mau ini ngecek lambung sakit, pasti yang ditanya sama dokter apa? Ibu ayah seueur ini enggak emutan gitu ya Bu ya. Ibu lagi stres enggak Bu? Ada pikiran enggak Bu gitu ya? Dokter juga ngerti pasti ya. Mereka berpengalaman menangani pasien bertahun-tahun karena problemnya sama. Biasanya karena ada pikiran, ada beban gitu ya. Nah, maka ternyata luka batin ini relate, ada hubungannya dengan penyakit fisik. Maka kita akan fokus hari ini ke penyakit yang ada di dalam hati, luka batin, baik itu mungkin rasa sedih yang terlalu mendalam ya hingga meratapi, kemudian rasa kecewa yang berlebih, rasa marah yang berlebih juga. Mungkin ibu-ibu ada satu peristiwa atau ada satu orang atau beberapa orang yang ketika ibu melihat atau membayangkan orangnya atau ngedenger namanya, itu tuh kayak udah kesel gitu ya Bu ya. Wow, langsung ngangguk ya. Langsung ngangguk ya.
Terus kalau misalnya ada masalahnya sama tetangga misalnya, bebelaan Bu, jalannya teh muter supaya nggak ngelewat rumahnya dia gitu ya. Ada kayak gitu Bu. Gitu ya. Nah itu tuh salah satu ciri kita tuh masih memendam luka dalam diri kita. Padahal peristiwanya itu sudah lewat, sudah jauh ke belakang ya. Mungkin peristiwanya juga kata-kata yang menyakitkan yang sudah dia sampaikan pun mungkin juga udah lama, kemudian cuman berapa menit gitu ya, atau berapa jam kalau diakumulasikan gitu ya. Kalau kita mau ngambil waktu bersihnya dia menyakiti hati kita mungkin berapa lama. Tapi yang ngebawa kata-kata yang menyakitkannya ya, ekspresi wajah yang mungkin tidak mengenakan juga, itu yang ngebawa-bawa sampai detik ini itu sebenarnya siapa? Kan diri kita sendiri ya. Padahal mungkin orang itu udah lupa sama kejadiannya. Bisa jadi dia juga udah tobat misalnya ya, apalagi untuk orang yang udah nggak pernah ketemu lagi sama kita, nggak tahu gimana cara komunikasinya lagi sama kita. Bisa jadi dia sudah bertobat, sudah minta maaf sama Allah, kemudian nggak ada akses buat ketemu sama kita. Atau dia juga udah nggak ingat gitu ya, dia udah bahagia dengan hidupnya, tapi yang masih ngegugulung gitu ya, yang masih nyimpan rasa sakitnya itu adalah diri kita sendiri. Maka tanggung jawab untuk heal, untuk pulih itu ada dalam diri kita sendiri. Kita tidak lagi mengandalkan orang lain. Maka tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa ini fokus antara kita dengan diri kita. Bagaimana kita memperbaiki relasi kita sama Allah ya. Karena kita tidak akan Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban atas sikap orang lain terhadap kita gitu ya. Kita nggak akan ditanya gitu sama Allah, kenapa orang ini zolim sama kamu, kenapa orang ini menyakiti kamu. Itu mah akan jadi hisabnya dia ke kita gitu. Tapi Allah akan tanya, ketika aku mengizinkan orang ini menyakiti kamu, apa yang kamu lakukan? Karena apapun yang terjadi itu sudah lulus sensor gitu sama Allah, bahwa emang ya ujian ini untuk kita. Kata-kata yang menyakitkan ini untuk kita, untuk nguji kita gitu. Maka kita yang sedang diuji. Kalau misalnya orang lain berbuat salah, itu akan menjadi ujiannya dia dengan Allah ya. Jadi kita fokus sama peranan kita dan ujian kita masing-masing. Nah ini tadi heal itu kata kerjanya ya, memulihkan. Healing itu pemulihan gitu ya, yang artinya proses untuk membuat seseorang menjadi sehat kembali, proses untuk memberikan efek yang lebih baik setelah ada guncangan emosi. Nah ini ada bahas tentang emosional juga ya. Jadi healing itu adalah proses untuk menjadikan kita merasa lebih baik setelah guncangan emosi. Guncangan emosi ini juga beragam ya. Ada yang karena kehilangan seseorang, ada yang karena dihianati, ada yang karena disakiti secara fisik, secara verbal. Setiap orang punya definisinya masing-masing, punya pengalamannya sendiri. Dan kita tidak bisa menyamaratakan antara luka batin seseorang dengan yang lain. Misal, ada teman kita yang cerita sama kita, tahu nggak aku tadi kesel banget gara-gara si ini tuh ngomongnya kayak gini menyelekit. Terus kita ngomong gitu, begitu doang pundungan kamu mah gitu ya, kamu mah gitu doang ngambek. Nah kita nggak bisa seperti itu ibu-ibu. Kenapa? Karena balik lagi, kita nggak tahu ketahanan mental seseorang itu seperti apa, karena beda-beda. Kita di hari ini terbentuk dari masa lalu, ya kan ya, dari pola asuh, dari pendidikan, lingkungan kita, teman-teman kita, itu yang membentuk kita di hari ini. Maka ketika kita atas izin Allah gitu ya, saya mah alhamdulillah atas ujian yang Allah berikan, misalnya gitu ya, ada yang bilang, saya mah kuat, saya mah udah terbiasa lah gitu ya, terombang-ambing, terbanting-banting ibaratnya gitu. Ya aku mah kuat, masa kamu aja gak bisa? Nah gak bisa seperti itu. Tiap orang beda-beda. Ada yang dia otomatis bisa menjadikan dirinya kuat gitu ya atas izinnya Allah, tapi ada yang butuh proses yang lebih panjang untuk sampai dia benar-benar merasa kuat. Nah kita tidak bisa menyamaratakan seperti itu. Jadi ketika ada teman-teman kita yang cerita, ya udah dengerin dulu. Oh iya. Kadang mereka hanya butuh didengarkan, nggak butuh solusi kadang ya. Ke suami juga gitu ya Bu ya, curhat panjang lebar, udah didengerin. Oh iya didengerin, udah gitu mah lega ya. Selama emosinya unek-uneknya dikeluarin,
rasanya tuh udah tenang aja gitu, sudah lega gitu. Nah seperti itu. Jadi kita berlatih untuk berempati dengan perasaan kita juga. Ya kita juga nggak boleh mengecilkan perasaan orang, dan kita juga tidak berhak untuk mengecilkan emosi kita sendiri. Kadang kan kalau kita ngerasain sesuatu, kamu pirage gitu doang, udahlah jangan nangis, segitu doang nangis sih gara-gara gini gitu ya, kita kadang mengecilkan emosi kita ya. Padahal ya itu adalah sinyal gitu bahwa tubuh kita lagi ngerasa nggak nyaman dan ada yang perlu diselesaikan, ada yang perlu diberesin. Jadi pertama langkahnya ketika kita menyadari bahwa kita lagi nggak baik-baik aja, ya udah biarin, terima dulu bahwa oh iya nggak apa-apa, ini adalah bagian dari proses gitu ya. Nah ini juga sama untuk menyembuhkan seseorang yang sakit dan membuat seseorang menjadi kembali bahagia, kembali senang, bahagia gitu ya. Nah jadi bukan hanya sekedar emosinya dihilangkan ya, tapi ada perasaan yang lebih baik. Ya, kalau misalnya emosinya negatif gitu, dia jadi dari minus ya, posisinya minus, kembali ke nol ya, kembali ke nol. Nah, dengan proses healing ini bukan hanya kembali ke nol aja, tapi bisa kembali ke positif. Dengan apa? Oh ya mungkin Allah sayang sama aku. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Oh ternyata dari luka batin ini saya jadi lebih kuat. Dengan luka batin ini ternyata saya jadi tahu cara mengelola emosi seperti apa. Saya juga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang punya tantangan yang sama. Jadi kita punya tantangannya masing-masing dan akan ada hikmahnya masing-masing dari setiap orang. Nah itu, jadi bukan hanya kembali ke titik nol, tapi naik menjadi positif gitu ya. Nah tadi ya hal keliru tentang healing udah disampaikan juga sebelumnya, bahwa refreshing sering disalahartikan ya sebagai proses healing. Nah pertama nih, hal yang keliru biasanya orang-orang itu menganggap bahwa healing itu instan. Pokoknya sekalinya aku melakukan sesuatu aku langsung pulih gitu. Sekalinya aku ikut kajian healing kayak gini, kemudian ada sesi rilis emosinya, misalnya udah gitu aku langsung berubah 180 derajat menjadi bidadari misalnya gitu ya. Gak gitu ya Bu ya, healing itu adalah proses yang panjang. Karena tadi kita terbentuk dari masa lalu, dan setiap kita ngeberesin satu urusan dari diri kita itu seperti mengupas kulit bawang Bu. Ngupas ada lagi ya, kalau ngupas bawang kan ada lagi lapisannya tuh banyak ya. Ada lagi. Nah itu juga sama. Saya pun sampai detik ini masih nemu-nemu aja hal-hal yang ternyata perlu saya kenali dari diri saya. Oh iya ternyata saya tuh gak suka ini, ternyata saya ada pengalaman buruk dan lain-lain. Itu sampai kita akhir hayat itu kita akan selalu menemukan hal-hal yang baru dari dalam diri kita gitu. Jadi gak selalu langsung berubah dalam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Walaupun namanya hidayah ya, namanya kehendak Allah, nggak ada yang bisa memprediksi juga, bisa jadi ya dalam 1 kali berubah itu bisa aja. Tapi kita nggak langsung berpikir bahwa ini dalam sekali ini aku pasti bisa nih gitu. Dan ketika kita nggak berhasil langsung jadi rendah diri gitu ya. Kan aku mah gagal, kenapa sih aku jadi ibu tuh nggak bener, udah berulang kali ikut kajian gini-gini, gagal lagi gitu ya. Nah nggak seperti itu, tiap orang beda-beda. Kembali lagi ke kunci di awal bahwa fokus kita adalah ke diri kita sendiri. Jadi ketika ternyata alhamdulillah teman kita udah beres duluan nih luka batinnya, biarlah dia gitu. Kita mungkin memang belum. Kayak misalnya gini, ada orang yang balap lari gitu ya. Ada yang bisa cepat sampai ke kilometer 10, ada yang lama harus kilometer 2 dulu berhenti, kilometer 5 berhenti, ya gak apa-apa. Mungkin balik lagi apa tadi namanya, ketahanannya beda. Ada orang yang mungkin udah latihan fisik dulu sebelumnya, jadi dia lebih cepat larinya, bisa gitu ya. Dan juga faktor-faktor yang lain atas izin Allah. Jadi kita punya ketahanan yang beda-beda, kita nggak bisa membandingkan gitu ya. Ada orang yang mampu ngangkat beban sampai 10 kilo misalnya, ada atlet gitu ya, binaragawan. Tapi kita ngangkat galon atau ngangkat gas 3 kilo juga udah alhamdulillah Bu misalnya gitu ya. Nah kita nggak bisa ngebandingin kan, karena apa? Mereka sudah latihan sebelumnya, mereka sudah melatih dirinya bertahun-tahun, mungkinnya berbulan-bulan, hingga akhirnya mereka kuat untuk mengangkat beban yang berat.
Dibandingkan dengan kita yang mungkin ya olahraga juga seadanya gitu misalnya gitu ya contohnya. Nah ini juga sama. Jadi jangan menyamaratakan gitu ya bahwa semua proses healing ini harus sama. Dari sekian puluh ibu-ibu di sini ketika keluar mereka punya hikmah yang sama. Mereka punya proses pulih yang sama. Belum tentu. Ada yang mungkin keluar ngomong naon sih si teteh tadi nggak tahu misalnya gitu ya. Ada yang mungkin ngomong kayak gitu ya. Walau alam. Ada yang mungkin dia catatannya banyak langsung praktek. Nah tiap orang beda-beda gitu ya. Maka kita kembali lagi fokus sama peranan diri kita sendiri. Nah ini yang salah paham tadi yang pertama itu instan ya. Pengen cepet-cepet pokoknya harus instan. Dan ketika gagal langsung putus asa. Tidak ya, karena itu yang setan inginkan dari kita ketika kita putus asa. Sering kan kita melakukan kesalahan ya, kita melakukan kesalahan yang sama, terus ada rasa malu gitu untuk bertobat dan minta maaf sama Allah. Ya Allah rasanya teh malu banget mau minta maaf gitu ya, mau bertobat ya, soalnya aku ngulangin lagi yang kemarin baru aja aku taubati gitu. Justru itulah celahnya syaiton untuk membisikkan ke dalam kita bahwa udahlah, paling nanti kamu ngelakuin lagi, paling kamu nanti marah-marah lagi, paling kamu nanti ngomel-ngomel lagi, paling nanti kamu gini lagi, udahlah nanti aja lah tobatnya sekalian weh gitu. Padahal belum tentu usia kita sampai gitu kan ya. Terus hal yang keliru yang kedua, healing itu pengalihan, ya tadi ya contohnya. Ketika misalnya kita sedang merasa sedih mengingat sesuatu, kok rasanya sedih ya, ingat tiba-tiba ketemu sama orang misalnya yang pernah menyakiti kita. Terus namanya ada emosi sedih, emosi marah, itu reaksi di tubuh itu kayak gimana Bu? Kalau ada rasa marah aja, dadanya kerasanya gimana? Sesak, panas ya, jantung bisa berdebar kencang ya. Nah seringkali orang yang merasakan emosi ini tuh sinyal sebenarnya bahwa ini tuh harus diproses, harus di healing gitu ya. Tapi karena dia nggak mau merasakan hal itu tuh kan, deg-degan lagi tuh kan, panas tuh kan, sesek. Akhirnya stop kita menghentikan itu dan mengalihkannya dengan melakukan aktivitas yang lain, benar nggak? Misalnya nih lagi ngerasa marah atau lagi ngerasa kesel, dek, aduh nggak enakan nih. Atau ngelihat seseorang, dek, aduh nggak nyaman nih. Aduh mau ngapa-ngapain gak mood gitu ya, kesel dan lain-lain. Udah, jangan mikirin lagi, aku gak mau sedih, aku gak boleh kesel, aku harus jadi bahagia terus dan lain-lain. Akhirnya kita tahan. Kemudian kita alihkan ke aktivitas yang lain. Apa ya yang aku sukai ya? Yang tadi, mungkin jalan-jalan, ajak teman main, ajak teman-teman ngobrol dan lain sebagainya. Tanpa sadar kita menekan emosi kita. Yang kalau numpuk lama-lama jadi bom waktu yang ketika kecolek sedikit sama orang langsung dar meledak. Pernah nggak kayak gitu? Misalnya nggak sengaja orang nyenggol, anak ngelakuin kesalahan yang sepele, marahnya. Padahal bukan karena si anak itunya banget gitu, bukan karena yang nyolek sedikitnya banget, tapi karena apa? Ada tumpukan-tumpukan emosi yang belum kita rilis sebelumnya. Contohnya gini deh, ini ya. Misalnya kita ada masalah sama tetangga, ada masalah sama suami, masalah sama mertua, tahan gitu ya, ditahan. Ada masalah sama anak, ada masalah sama besti, penuh nih, ya kan ditahan. Terus tiba-tiba anak tadi ngelakuin kesalahan hanya setetes aja, modal ya Bu ya, gitu ilustrasinya. Jadi selama ini yang bikin kita, oh ini kayak gini ya, gini aja lah ya. Nah, yang bikin kita ternyata mudah marah, mudah terpantik emosi, ternyata bukan karena itu. Karena kan kita salah sasaran ya. Kamu sudah dikasih tahu berkali-kali nggak ngerti ke anak misalnya gitu ya. Udah tahu sebab. Atau ada orang nggak sengaja nyenggol di jalan, marahnya kayak apa. Padahal dia juga mungkin nggak sengaja, dia nggak sadar, dia lagi merasa sedih dan lain-lain ya. Tapi ternyata yang salah apa ini?
Ada tumpukan emosi di dalam diri kita yang tanpa sadar membuat kita mudah terpantik oleh hal-hal kecil. Pernah juga nggak ibu lagi beberes ya, beberes gitu, terus jatuh nih pajangan, diberdiriin, jatuh lagi. Terus ibu tuh marahin sih vas bunganya misalnya gitu ya, marahin pajangannya ya, ih gak bener kamu mah gitu ya, diomelin gitu kan. Atau mungkin kesandung meja, yang disalahin mejanya. Dan perempuan mah selalu benar cenah ya. Ketika kita kejeduk tembok, yang salah temboknya gitu. Karena perempuan selalu benar padahal bukan itu gitu ya. Padahal dah sering kan kita mengalami hal yang sama, tapi kenapa responnya bisa berbeda? Ternyata itu ada tumpukan-tumpukan yang memang perlu dibuang, bukan dialihkan. Karena kalau pengalihan, dia akan tetap menumpuk dan tidak keluar. Dia akan tetap begini, akan tetap seukuran ini, sampai akhirnya dia bisa berkurang dengan cara healing yang tepat gitu ya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan, yang penting kita step by step dulu. Ini kan pengalihan tadi ya. Nah ini juga sama mirip-mirip ya, pelarian. Intinya kita mau melarikan diri, nggak mau merasakan hal itu. Contohnya, kalau misalnya ada anak jatuh, sakit, terluka, ya mama sakit berdarah, jup jangan nangis nih, mama punya es krim. Asik es krim, makan es krim tuh dia ya, enak mah enak, es krimnya habis, masih kerasa nggak sakitnya? Sakit ya, kenapa? Karena nggak diobatin sama kita, malah dialihkan. Pelariannya adalah ke es krim. Anak lagi rewel, lagi galau, dia mungkin lagi ngerasa nggak nyaman, ngantuk, dikasih nonton Tayo misalnya teh, dikasih nonton YouTube gitu kan, nggak nyambung ya Bu ya. Misalnya anak nangis gitu, sebenarnya dia tuh ngantuk, atau mungkin dia lapar, atau kangen sama ibunya pengen main gitu ya, gabut lah gitu bahasa zaman sekarang. Tapi kadang kita karena nggak mau diganggu, nih nonton aja. Nih nonton apa weh? Nonton gitu. Itu kan pelarian namanya. Kita mengalihkan, membuat anak melarikan diri. Makanya sampai detik ini mungkin kita sendiri ya yang mengalami, atau mungkin generasi di bawah kita, di usia sekitar usia kita atau di bawah kita, banyak orang dewasa yang akhirnya melakukan pelarian atas hal-hal yang gak nyaman karena kebiasaan dari dulunya. Ya bisa jadi pelarian ke makan atau ke check out ya, keranjang oren, keranjang kuning. Siapa yang kalau galau larinya ke toko oren, toko kuning, toko hijau kan gitu ya. Oh galau, asa pengen check out gitu. Check out apa yang murah-murah padahal nggak penting gitu ya. Nah itu, ini adalah hal-hal yang keliru tentang healing. Sedangkan tadi ilustrasi yang anak tadi ya, bahwa kalau yang namanya sakit, jatuh, luka, prosesnya memang perih. Memang rasa sakit dan gak nyamannya perlu kita rasakan dulu, tapi toh lama-lama kan jadi sembuh ya. Kan harus dibersihin dulu lukanya, dan ketika dibersihin rasanya gimana? Sakit, perih ya. Dan memang itu alamiahnya dari proses healing. Mau gak mau, suka gak suka, kita harus ngerasain dulu rasa sakitnya, baru lama-lama dia akan pulih dengan sendirinya, pulih dengan seizinnya. Karena kalau misalnya anak ngeberontak ya, nggak mau pakai obat, sakit, sebentar doang, buru gitu. Kita kan kekeh gitu, bentar doang. Tapi kan anak nggak paham ya. Tapi kan kita ketika ngasih tahu ke anak, kita paham, sakitnya sebentar kok, nanti juga sembuh. Nah ini juga sampaikan sama diri sendiri, apa? Sakitnya sebentar, nanti juga sembuh. Ayo kita ngobrol bareng-bareng, 1, 2, 3. Sakitnya sebentar kok, nanti juga sembuh. Ke temennya. Sakitnya sebentar kok, nanti juga sembuh. Nah gitu ya. Sakitnya sebentar ya. Puk ya pokoknya gitu. Sakitnya sebentar. Dan kadar sebentar juga tapi nggak sama di setiap orang. Tapi kalau dibandingkan dengan menahan, tentunya akan lebih sebentar kita memproses rasa sakit healing dibandingkan dengan kita memendam hingga akhirnya menyakiti diri, menggerogoti kesehatan dalam diri kita hingga jadi penyakit, atau menyakiti orang lain dan merusak relasi kita dengan orang lain gitu ya.
Nah, ini ada pembentukan nasib gitu ya. Ini sebenarnya diambil dari seorang penasehat dari Inggris, tapi ada kebaikan yang bisa kita ambil di sini ya. Kenapa ada bahas pembentukan nasib? Nasib itu sebenarnya kan gimana Allah ya. Allah yang punya hak prerogatif atas nasib kita, tapi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kita mengubahnya. Jadi ada ikhtiar kita di sana. Nah, kita akan melihat bagaimana cara kita berproses agar kita mempunyai nasib yang lebih baik, berproses menjadi diri kita yang lebih baik dengan melihat poin-poin ini. Jadi walaupun ini dikemukakan oleh ahli dari luar negeri, tapi ada kebaikan yang bisa kita ambil dan itu relate sama kehidupan kita sebagai muslimah ya. Yang pertama, perasaan akan menentukan pikiran, lalu akan menentukan tindakan, lalu akan menjadikan karakter dan juga nasib. Kita fokus yang akan kita bahas hari ini adalah 3 poin pertama, perasaan, pikiran, dan juga tindakan. Nah, ketika kita merasa nggak nyaman, tentu akan melibatkan perasaan di sana ya. Apapun emosi yang kita rasakan itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang akan menjadi tindakan kita. Contoh tadi ya, ketika emosi kita lagi nggak nyaman, sampah batinnya lagi numpuk, semuanya serba salah. Kita lagi beres-beres, jatuh yang disalahin bendanya. Terus pernah nggak ibu-ibu ngerasain kalau hatinya lagi nggak baik-baik aja, anak tuh susah diatur, suami rasanya nggak kooperatif gitu ya. Padahal sebelumnya juga gitu-gitu aja gitu. Tapi giliran lagi awal bulan gitu ya, misalnya gitu ya. Lagi hari-harinya gajian gitu ya, atau menang arisan lah atau apapun lah Bu ya. Kan apapun juga jadi indah gitu ya Bu ya. Anak ngejatuh suaminya naruh handuk sembarangan juga ya nggak apa-apa Pak gitu. Tiba-tiba teh lembut banget baik, padahal memang kondisi hatinya kita sedang baik-baik saja. Beda ketika kita merasakan yang sebaliknya. Maka perasaan ini ternyata mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bertindak. Maka untuk bisa mengubah posisi kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mencapai proses healing yang maksimal, kita perlu mengendalikan perasaan kita. Yang nanti akan kita proses di akhir sesi ini. Nanti kita akan memproses perasaan kita, emosi kita supaya nggak menumpuk. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Setelah perasaannya udah plong, udah lega gitu ya, baru masuk ke pikiran. Kan tadi perasaan mempengaruhi pikiran. Nah, pikiran ini apa? Kita baru mulai bisa mengilmui akal kita, pikiran kita dengan apa? Hadir ke majelis ilmu seperti ini, ngobrol sama teman-teman kita, diskusi. Kalau nggak kajian yang di offline, kajian online di YouTube gitu kan banyak sekarang ya. Baru di situ. Itulah kenapa banyak sekali orang yang aku udah ikut kajian kesana kemari, aku tahu ilmunya gitu ya. Aku udah kesana kemari tahu banget lah kayak gimana harus gimana bersikap sebagai hamba Allah tuh harus gimana, aku tahu. Tapi kenapa nggak nerap gitu ya? Karena ada perasaan yang kita skip di sini. Kalau misalnya di sini masih penuh dan ketutup ya sama perasaan gitu ya, nggak akan ada yang bisa masuk nih ilmu-ilmunya ke sini. Karena harus dibuka, harus dikuras dulu. Baru dia bisa masuk ke hal-hal yang baru bisa kita memasukkan hal yang baru. Itu salah satu penyebab kenapa tadi ilmu-ilmu nggak bisa masuk ke dalam hati kita, karena hati kita tertutup, ada hijab di sana. Ya, seringkali nasihat orang baik ya, nggak masuk gitu ya. Bukan karena nasihatnya mungkin, tapi karena hati kitanya yang tertutup. Masih banyak tumpukan-tumpukan sampah batin yang belum dikeluarkan. Dan biasanya kita lihat deh dari masalah-masalah kita di masa lalu, seberapa sering, seberapa banyak masalah-masalah kita di masa lalu yang kita tatap hari ini dengan rasa syukur. Banyak kan? Selama berpuluh-puluh tahun ibu-ibu hidup di dunia ini, gak mungkin gak ada masalah yang akhirnya sudah bisa ibu hikmahi. Bener enggak? Pasti ada ya. Ingat dong masa lalu pernah ada masalah, misalnya alhamdulillah ya Allah yang kemarin udah lewat. Ada hikmahnya? Ada kan ya?
Hikmahnya saya bisa ketemu orang, misalnya hikmahnya saya bisa lebih berhati-hati sama orang lain misalnya. Hikmahnya, intinya akan banyak hikmah di sana. Dan yakin bahwa apa yang terjadi sama kita di hari ini pun akan kita tatap dengan rasa lega di kemudian hari, entah besok, lusa, dan seterusnya. Dan kenapa kita bisa menghikmahi itu semua? Karena udah lepas beban-beban perasaannya. Biasanya apa sih caranya perempuan untuk bisa ngebuang sampah batinnya yang paling gampang? Nangis. Ibu-ibu mah nangis di atas sajadah, tahu-tahu lega udah aja. Itu kan. Tapi ternyata banyak juga perempuan ya kita yang gak boleh nangis. Tahan. Jangan nangis, tahan. Kan kamu ibu yang kuat. Kan kamu kuat. Jadi ibu harus kuat, gak boleh sakit. Gak boleh nangis, gak boleh terluka. Sejak kapan ibu berpura-pura jadi Wonder Woman? Sejak kapan kita berpura-pura kuat? Sudah berapa lama kita berpura-pura kuat? Padahal kita itu diciptakan gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dan Allah tahu betul apa yang kita rasakan saat ini walaupun wajahnya tersenyum. Allah tahu betul. Oke, di depan teman-teman kita boleh bilang, baik, alhamdulillah saya baik. Mungkin gak mau mengkhawatirkan teman kita atau gak mau jadi asumsi yang enggak ya ke orang lain. Menjadikan asumsi-asumsi itu sebenarnya gak apa-apa untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga mood di sekitar kita. Tapi kalau kita sudah di rumah, kita sudah menggelarkan sajadah kita, bermunajat sama Allah, stop bilang ya Allah saya kuat. Stop bohong, stop berpura-pura. Kalau seandainya merasa sakit hati, merasa kesel, ngaku aja. Ya Allah sebenarnya saya kesel tadi sama omongannya si ibu fulanah ini. Oke, kita boleh gengsi di hadapan orang lain. Enggak lah, ngapain aku marah gara-gara dia. Tapi tahu Allah juga kalau kamu tuh nyesek loh gitu. Maka akui, kita belajar untuk mengakui dan jujur sama Allah bahwa ya seapa adanya rasa kita bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Baru setelah itu akan mudah masuk ke dalam pikiran, akan lebih mudah untuk mengelola pikiran kita. Ya, tadi menghikmahi ya dan lain-lain. Udah ketemu hikmahnya dengan lebih mudah. Baru setelah itu tindakan kita pun akan jadi lebih baik. Contoh lain yang paling gampang. Misalnya kita ketemu sama teman, dia tuh minus matanya, minusnya tinggi dan nggak pakai kacamata. Dia tuh nyapa kita, hey gitu ya. Kita nyapa dia, hey gitu. Terus dia kan nggak lihat, dia melengos aja. Kalau pikiran kita ngerasa gak nyaman ya. Kalau misalnya kita berasumsi bahwa dia sombong, itu akan ngaruh gak ke tindakan kita? Ngaruh kan ya. Kalau kita berpikir bahwa dia sombong, kita gak akan mau nyapa dia lagi, kita gak akan mau ngechat dia lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir, oh mungkin dia gak lihat ya, oh mungkin dia minus ya dan lain-lain, kita tuh memupuk prasangka baik. Apa yang akan terjadi? Kita biasa aja gitu kan ya. Nah, jangan-jangan selama ini tindakan kita ke orang lain itu penuh dengan prasangka. Kita juga kurang tabayun mungkin. Terlalu banyak prasangka-prasangka menimbulkan perasaan-perasaan tertentu yang bergejolak dan itu mempengaruhi pikiran lagi. Ya, jadi sebenarnya perasaan dan pikiran ini panahnya dua Bu sebenarnya. Perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran yang dibesar-besarkan juga nanti akan mempengaruhi perasaan. Jadi dia muter. Pikiran yang makin buruk, ya, yang makin suuzon, dia juga akan balik ke perasaan. Perasaannya makin gede, terus muter. Harus di-cut sama salah satu. Ya, utamanya biasanya perasaan. Kalau numpuk, beresin dulu tumpukannya, baru dibantu dengan pikiran. Kita mencari hal-hal yang baik, memetik hikmah-hikmah yang positif baru ke situ ya. Baru nanti akan mempengaruhi karakter dan nasib. Ini akan jauh lagi, ini akan lebih ngebahas tentang karakter, tentang sifat. Hanya saja kita di sini ambil 3 poin di awal untuk bisa membantu meregulasi emosi yang gak nyaman dalam diri kita.
Ya, perasaan, pikiran, tindakan. Nanti makin lama ketika kita udah bisa mengelola 3 ini dengan maksimal, bisa jadi kita akan mempunyai karakter pemaaf yang mudah memaafkan, mudah memaklumi, hingga akhirnya Allah turunkan pertolongan-pertolongannya untuk kita. Karena ketika hati kita udah bersih, kita meluaskan wadah dalam hati kita, akan lebih mudah pertolongan-pertolongan Allah untuk hadir. Dibandingkan kalau hati kita penuh sama hal-hal yang kotor. Ya. Jadi kita buang. Nah, ingat doa Nabi Musa ketika mau dihadapkan dengan Fir'aun, yang kita selalu baca kalau kita mau ngomong sama orang lain. Nah, tadi juga sempat saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kita lihat urutannya. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Maka sebelum kita bertindak, sebelum Nabi Musa alaihissalam bertindak, beliau alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melapangkan dulu dadanya. Karena lapang dada itu adalah kunci kita agar tidak salah ucap, agar kita tidak salah bertindak. Ini semestinya bisa jadi hikmah buat kita bahwa lapang dada itu ternyata penting. Karena kalau dadanya sesak, penuh sama emosi yang negatif, penuh sama rasa yang gak nyaman, bagaimana bisa kita menyampaikan sesuatu kebaikan buat orang lain? Kalau misalnya kita masih dipenuhi emosi marah gitu ya, kesel dan lain-lain, nasehatin suami, nasehatin anak. Kita kan seringkali bilangnya, ini suami dikasih tahu, udah tahu dikasih tahu berkali-kali, gak ngerti-ngerti. Anak dikasih tahu berkali-kali, gak ngerti-ngerti. Coba kita refleksi. Pada saat kita menyampaikan pesan kepada mereka, bagaimana kondisi hati kita? Apakah sesak sama emosi negatif atau sudah lapang? Karena itu sangat berpengaruh. Mau kata-katanya dibuat seindah mungkin gitu ya. Kamu udah dikasih tahu sama mama gitu ya. Jangan kayak gitu. Perasaan nadanya udah baik deh gitu ya. Tapi ternyata apa? Karena emosi kita masih nggak nyaman. Yang keterima di anak kan pasti ini kayaknya mama marah deh. Soalnya ada sedikit kelihatan dari matanya yang agak melotot misalnya gitu ya. Padahal kita udah mengatur sedemikian rupa tapi masih ada gigi yang digigit gitu kan. Kamu ngerti enggak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kita udah berusaha semaksimal mungkin tidak berbicara kasar mungkin ya. Kata-katanya diatur sedemikian rupa tapi ternyata emosinya nyampe. Jadi kita gak akan bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain ya. Kalau kitanya belum healing, belum lapang dadanya gitu ya. Maka kuncinya tadi biar kita makin kuat lagi bahwa oh ternyata penting untuk melapangkan dada kita. Baru setelah lapang dada baru minta dimudahkan urusannya, lisannya dan lain-lain seperti itu. Nah kita masuk ke healingnya. Tadi ada perasaan, pikiran dan tindakan. Yang pertama perasaan, gimana cara kita memproses perasaan? Nanti ini akan kita praktek di akhir, tapi boleh dibaca dulu kuncinya dari healing dalam fase perasaan ini. Mengakui itu apa tadi? Jujur ya, bahwa saya tidak baik-baik saja, bahwa saya lagi sedih, saya lagi ngerasa nggak nyaman, dan lain-lain sebagainya. Intinya ngaku. Ngakunya bukan di hadapan orang lain tapi ke Allah. Ya Allah, saya ngaku deh bener saya lagi capek. Kayak gitu. Setelah mengakui kita terima. Ketika nanti proses healing, ketika kita udah ngaku sama Allah, ya Allah sebenarnya saya capek ya dan lain-lain sebagainya. Biasanya kan ada tadi ya sensasi yang gak nyaman ya. Kayak apa? Dadanya sesak, panas dan lain-lain. Itu diterima, jangan dilawan. Jadi kalau misalnya ya Allah nyesek, ini nyesek pisan, makin nyesek, makin dirasain makin nyesek, biarin, terima. Ya Allah ditampi ku abdi rasanya. Nyesek, bilang aja nyesek, ya Allah nyesek, ya Allah sakit, atur nafas, terima.
Ya, jadi bukan dilawan, karena semakin dilawan dia malah makin menggerogoti dan makin sakit. Diterima, baru izinkan dia mengalir. Kalau mau nangis, menangislah. Ya, mau keluar air matanya, keluarin seapa adanya. Izinkan diri mengakui, menerima, kemudian mengalirkan seapa adanya. Ya, ini kunci untuk sesi kita nanti di akhir ya. Mengakui, menerima, dan mengizinkan untuk mengalir seapa adanya. Baru setelah nanti beres sesi, baru kita memperbaiki prasangka kita sama Allah bahwa Allah tidak pernah salah memilih pundak. Pundak kita adalah pundak yang paling siap untuk menerima ujian ini, bukan pundak orang lain. Pundaknya kita yang Allah pilih, pundak kita spesial. Memang itu masalah atau ujian yang tepat untuk pundak kita. Jadi ketika kita bilang, enak kamu mah masalahnya kayak gini, coba aja kalau aku masalahnya kayak kamu, kadang gitu ya. Si ini mah masalahnya mending kayak nggak ada masalah ya, masalahnya tuh kayak ringan-ringan aja, mending beda sama masalah aku. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi kita memang nggak akan dikasih ujian seperti dia karena apa? Kita udah lewat levelnya. Kalau kita dikasih ujian yang lebih rendah gitu ya kita nggak naik kelas dong. Kan tentunya kita mau naik level ya. Dulu aja kita SD, SMP naik kita. Walaupun ada yang nggak menginjakan di pendidikan gitu ya, pendidikan formal, tapi paling tidak hikmah-hikmah, kebijaksanaan itu meningkat seiring berjalannya waktu, ya kan ya. Itu. Yang kedua, belum tentu masalah dia itu lebih kecil. Kelihatannya aja lebih kecil, tapi belum tentu, bisa jadi yang ada di baliknya itu lebih besar dan kita nggak tahu dan kita nggak sanggup memikulnya. Cuman yang muncul dan yang dia ceritakan ke kita yaitu, tapi di baliknya mungkin ada yang lebih besar. Contohnya, saya kan suka ngecek medsos ya Bu, ngelihat akun-akun parenting gitu ya. Terus kan ada nih ibu-ibu yang viral, influencer, artis, Nikita Willy ya Bu ya, dengan gentle parentingnya, parenting yang lembut ya Bu ya. Kalau anaknya ngapa-ngapain teh, astagfirullah, lembut banget ya. Terus saya suka bacain komennya Bu. Terus ibu-ibunya pada ngomong gini, sama gak nih? Ya iyalah, coba aja kalau dompet suaminya tebel, dompet suami aku tebel kayak dompet suaminya, pasti aku juga bakal gentle gitu kan. Coba aja kalau dompetnya kita ngebandingin itu sama materi gitu ya. Coba aja kalau suaminya kayak dia, ganteng, apa gitu ya, dompetnya tebel, nggak akan marah-marah. Padahal kalau kita dikasih hal yang sama belum tentu Bu. Tabiatnya siapa tahu memang beda ya Bu ya, tabiat kita dengan tabiat dia gitu. Dan kita juga nggak tahu ujian apa yang sudah dia lalui sampai bisa di titik ini gitu ya. Atau ujian yang masih dia alami juga yang nggak bisa kita bandingkan, dan kalau itu dialihkan ke kita belum tentu kita sanggup gitu ya. Tapi karena kita tuh ngelihat dari luarnya aja, menakar semuanya hanya dari luar, padahal belum tentu. Karena banyak juga kan kasus-kasus orang yang hartanya melimpah, ketenaran, tapi ujung-ujungnya mengakhiri hidup ya. Artis di dalam negeri, mungkin ada yang di luar negeri ya, mungkin ibu-ibu yang suka nonton drakor, suka apal ya Bu ya. Ada artis-artis yang mengakhiri hidupnya karena stres, padahal harta mereka mungkin banyak, dan ternyata kuncinya bukan di situ, dari kelapangan dada tadi ya. Nah, nanti di pikiran ini kita memperbaiki prasangka baik sama Allah bahwa Allah itu nggak akan pernah salah menaruh takdir. Ya, baru berprasangka baik kepada diri sendiri, kepada diri kita bahwa kita masih belajar, dan juga berprasangka baik sama orang lain. Ketika ada orang lain yang nggak sengaja melakukan kesalahan, luaskan sangka baik. Ini dari Allah. Jadi ketika kita berprasangka baik sama Allah, bukan berarti kita nggak bisa ngerasain sedih atau marah Bu. Kita tetap bisa merasakan, tapi kita tetap pegangan sama Allah gitu, tetap connect bahwa ini dari Allah. Tapi ya Allah, kalau saya bilang saya sedih banget nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi hati kita tetap connect, kan beda ya. Contoh lain, ilustrasi. Misalnya kita lagi naik bis, kita nggak dapat tempat duduk, kita berdiri.
Qadarullah di perjalanan, jalan itu rusak. Rusak sekali. Sampai kita nggak nyaman gitu ya, terombang-ambing. Apa yang kita lakukan kalau kita berdiri? Pegangan, ya. Ketika pegangan, apakah kita masih merasa takut? Masih. Kan tetap takut ya, takut celaka lah apa. Nangis ya bisa aja kita nangis saking takutnya. Tapi apakah kita lepasin pegangan kita sama pegangan bis itu? Enggak. Tapi paling tidak dengan pegangan saya merasa lebih aman. Maka itu ilustrasinya. Ketika kita ada gundah, takut apapun, ada Allah. Saya punya Allah. Dan bukan berarti setelah kita pegangan sama Allah langsung berubah tring, jadi senyum, gak ada apa-apa. Enggak. Tapi diproses emosinya, perasaannya dengan cara mengakui tadi. Ya, baru ketindakan. Setelah kita memproses perasaan, memproses pikiran kita, baru kita memberikan asupan-asupan yang positif ke dalam diri kita. Ikhtiar ya. Yang tadi refreshing itu udah boleh. Udah bisa berpengaruh lebih besar ke dalam stok emosi positif kita ketika pikiran dan perasaan kita sudah kita kendalikan. Jadi si refreshing tadi ya, yang kita jalan-jalan, itu akan lebih powerful, akan lebih impactful, akan lebih berimpact ya, akan lebih bermanfaat dan lebih kerasa jika proses sebelumnya sudah kita lalui. Jadi liburannya juga jadi nyaman ya, liburannya tenang. Kadang kan walaupun sebenarnya liburan bikin kita senang, tapi kalau hati kita lagi gundah, kadang di tengah-tengah liburan teh suka ngahulang juga ya Bu ya. Lagi liburan tapi teh ada kepikiran sebersit gitu ya, kepikiran lagi masalahnya ya, kepikiran lagi apa, jadi nggak utuh menikmati liburannya. Tapi ketika kita sudah memproses ini, nanti pada saat kita ngisi energi kita jadi lebih baik rasanya, liburannya jadi lebih utuh, lebih sadar ya, mindful bahasa zaman sekarang ya. Kemudian tadi ada ikhtiar doa juga ya, doa-doa yang baik, doa-doa yang bukan hanya sekedar ritual gitu ya, subhanallah gitu ya, hanya sekedar qomat kamit, tapi kita nggak memaknai dan meresapi apa maknanya, ya akan percuma juga ya. Kayak misalnya subhanallah itu kita yakin Allah tidak akan salah menaruh takdir. Itu proses healing juga loh, zikir itu ya, di akhir sholat, subhanallah. Kita meyakini Allah itu maha suci dan gak pernah salah menaruh takdir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di antara sekian banyak masalah, saya yakin nikmatnya jauh lebih banyak. Ibu bisa jalan, ibu bisa melihat. Walaupun ada alat bantu kacamata, tapi ibu bisa lihat. Ibu bisa bernafas. Ingat Bu, zaman Covid Bu, oksigen mahal Bu. Sampai habis di mana-mana. Coba hari ini kita bisa menghirup udara dengan mudah. Bukankah itu sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri? Alhamdulillah gitu ya. Dan nikmat-nikmat lainnya. Di antara sekian banyak orang yang menyakiti, saya yakin banyak juga orang yang peduli sama kita. Khususnya Rob kita yang udah sangat-sangat peduli sama kita. Kemudian Allahu Akbar, kita yakin bahwa Allah Maha Besar. Ya, Allah aja bisa ngurusin besarnya alam semesta. Kenapa Allah nggak bisa ngurusin masalah kita yang cuman nggak nyampe seujung kuku? Maka ketika kita meresapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita akan makin terkoneksi sama Allah. Dan koneksi itu akan lebih mudah dibangun ketika kita sudah mengendalikan perasaan kita dan juga pikiran kita. Itu tetap menjadi kunci. Beresin dulu luka batinnya. Dan menambah saldo emosi positif yang lain. Ya tadi ya, silakan ibu-ibu mungkin ada yang punya hobi. Atau mungkin ada yang udah lupa hobinya teh apa. Udah lama, sekian lama ngupek di dapur, kasur, teras gitu ya. Udah lama gak ingat sama hobi, coba dicek lagi apa sih hobi-hobi yang saya sukai. Sehari 10 menit, 15 menit aja untuk nambah emosi positif ya. Ada saya mah sukanya scrolling. Ada scrolling mah Bu kadang niatnya mau lihat kajian ya Bu, buka handphone. Tapi kadang ada gosip misalnya. Malah jadi kemana-mana ya Bu ya. Atau tiba-tiba baca-bacain komen. Walaupun jari kita gak ikut ngetik komen, tapi kan di pikiran suka ikut komen ya Bu ya.
itu kan nambah beban sebenarnya. Jadi lakukan nambah saldo emosi positif ini yang di luar media sosial. Mungkin ada menulis, ada yang suka ngejahit, masak walaupun itu masak buat diri sendiri itu juga bisa. Ya, karena emosi positif itu kayak tadi ini contoh ya. Kalau misalnya saldo kita positif, contoh kita punya saldo 1 juta saldo emosi positif misalnya contoh. Ketika ada emosi negatif datang, ada orang yang bikin kesel, ada peristiwa yang gak sesuai dengan keinginan kita, saldo akan berkurang emosi positifnya, turun 300 misalnya, jadi 700. Tapi emosi positif ini membantu kita untuk saldo kita gak minus. Kalau ini kan tadi ilustrasinya emosi negatif, kalau saldo tadi ilustrasinya untuk emosi positif. Jadi ketika saldo emosi positif kita 0, ya, maka ketika kita ada emosi-emosi yang gak nyaman, ya tadi jadinya minus utang kita. Yang tadi ini modal tadi, kalau di saldo emosi positif itu jadinya minus. Gimana caranya supaya saya gak gampang kepantik emosi? Ditambahlah emosi positifnya. Supaya tetap di atas 0 jauh 1 juta tadi ya. Jadi ketika ada yang emosi gak nyaman, kurang dikit. Ada lagi yang gak nyaman, kurang lagi sedikit. Nanti isi lagi, kurang lagi, nanti isi lagi. Terus seperti itu. Jadi gak sampai 0. Tapi tetap kuncinya ini ya. Perasaan dulu dikelola, kemudian latih prasangka baik, kemudian lakukan hal-hal yang positif. Jadi gak apa-apa kok Bu, me time sejenak. Jangan sampai gak mau me time hanya karena aku banyak kerjaan. Padahal gak apa-apa kok me time sebentar yang benar-benar nge-charge diri. Setiap orang beda-beda ya. Jadi gak apa-apa. Tapi jangan sampai me time itu jadi melenakan kewajiban gitu ya. Ada aku mau me time. Padahal ngapain gitu ya. Terus pekerjaan diabaikan. Ya gak gitu juga. Hanya menunda melakukan pekerjaan rumah untuk nge-charge diri kita. Karena apa? Untuk nge-charge ketika kita melakukan aktivitas lagi, ketika kita melakukan pekerjaan rumah lagi, kita sudah lebih berenergi karena kita udah ngecas sebelumnya. Jadi enggak minus gitu ya. Nah ini healing adalah perjalanan. Nikmati perjalanannya dengan berbagai tantangan, liku dan istirahatnya. Nikmati setiap pemandangan yang ada dalam perjalanan. Ingat selalu pada sebaik-baik tujuan, yaitu ridhonya Allah saja. Jadi healing ini proses, healing ini perjalanan, dan dalam perjalanan kita akan menemukan banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti tadi saya di jalan, ekspektasi saya bisa tiba jam 8:30, ternyata ada kendaraan yang bermasalah, kemudian dan lain-lain sebagainya. Pada akhirnya ya karena saya mau nge-share tentang healing, pengelolaan perasaan, maka sama Allah diuji sebelum saya mau sampai sini, disuruh mengelola perasaan dulu supaya apa yang disampaikan kepada ibu-ibu mungkin tidak benar-benar dirasakan terlebih dahulu ya, sama Allah mau diuji. Dan mudah-mudahan ini juga jadi ujian buat kita semua. Dan nanti jangan kaget juga ketika saya habis belajar ya, ibu-ibu habis belajar tentang healing, nanti di rumah ada ujiannya mungkin, baik itu dari pasangan, dari anak, saatnya praktik ya. Jadi jangan sampai ketika saya belajar kok langsung ada praktek ya dari Allah, terus jadi gak mau belajar lagi, yang gak gitu ya Bu ya. Justru itu Allah baik banget, perhatian banget sama kita. Mumpung masih anget ilmunya, mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan ya gitu. Boleh ibu-ibu berkunjung ke Instagram saya juga, itu ada di pojok ya, @undapritanisa. Di situ saya juga sering membuat video-video penguatan yang mudah-mudahan bisa menemani proses-proses merilis emosi negatif, mengelola perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Ya, bisa dikunjungi. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan ikhtiar kita untuk bisa memproses segala rasa, karena rasa itu titipan Allah. Selama dia masih ada di dalam dada, selama dia enggak keluar dari lisan kita berupa kata-kata yang menyakitkan, itu masih aman. Maka selama dia masih ada di sini silahkan diproses. Jangan sampai
menyakiti orang lain ataupun ditahan ya. Setiap ada masalah, ada rasa sesak mulai sekarang nggak dipendam ya. Minimal seminimal-minimalnya ba'da sholat nikmati waktu zikirnya ya. Dari zuhur sampai asar misalnya, pada saat asar kita tuh nge-review tadi ada kejadian apa ya yang bikin sesak, curhatin sama Allah. Insya Allah hatinya lapang terus gitu ya. Itu aja ibu-ibu, saya minta maaf atas segala kekurangan selama membersamai atau ada pemaparan-pemaparan yang gak bikin enak. Mohon dimaafkan, semoga kita bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Semoga Allah karuniakan hati yang lapang, hati yang selalu bisa melihat kebaikan dari setiap peristiwa. Allah luaskan kesabaran, gitu aja. Silakan minum dengan sadar. Itu aja dari saya izin kembalikan lagi ke Ibu MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikian acara kajian kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan atas perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin. Saya selaku pembawa acara hari ini, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Kepada hadirin semua, untuk info kajian kedepannya silahkan di follow akun Instagramnya Al-Karomah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.